atau percepatan tanah. Ya. Jadi kalau ada struktur multiple degree of freedom, yang dimodelkan Lammas saja langsung ya. Kalau ada struktur Lammas begini, nah begitu derajat kebebasannya bisa banyak ke atas sana. U1, U2, U3 dan seterusnya ke sana. Lalu di tanahnya terjadi getaran gempa ya dengan percepatan U2.g ya. Begitu. Nah, kalau ini kita terapkan ke struktur ini, kita bisa tinjau modelnya. Modelnya massa 1, massa 2, dan seterusnya ke sana. Gitu. Dan seluruh sistem ini, sistem tanahnya dan sistem pendukungnya di sini mengalami percepatan U2.g begitu ya. Ini M1, M2 dan seterusnya ke sebelah sana. Nah, seperti halnya waktu kita menurunkan persamaan gerak akibat gempa di 1 derajat kebebasan, waktu percepatan tanah ini terjadi, gaya-gaya yang muncul di pegas maupun di dashboard, kalau ada dashboardnya ya, C-nya. Begitu. Ini semua masih gaya-gaya yang sifatnya relatif ya. Jadi K1 itu memberikan gaya kalau ada perpindahan relatif di antara kedua ujungnya. Ya. K2-nya juga begitu, K3 dan seterusnya. C-nya juga begitu, dia akan memberikan gaya kalau ada kecepatan relatif di antara dua ujung ini. Ya. Jadi bagian itu sebenarnya tidak terpengaruh akibat percepatan tanah ini. Ya. Karena kalau percepatan tanah ini terjadi, semua bergerak bersama-sama saja semua ya. Nanti kalau akibat gerakan itu massanya jadi bergerak, baru ada gaya dari pegas dan dashboard ini. Nah, untuk massa, gaya inersianya tidak merupakan gaya relatif, dia gaya absolut ya. Jadi kalau mengalami percepatan, biar sendiri-sendiri atau bersama-sama semua dengan seluruh sistem ini ya, dengan bumi ini semua misalnya, massanya akan merasakan percepatan itu ya. Jadi dia akan merasakan percepatannya sendiri, U2 dotnya, U1, U2-nya ke sana misalnya, ditambah dengan percepatan tanahnya. Ya. Jadi nanti persamaan geraknya akan berbentuk matriks M yang sama dengan yang lalu, tapi U1-nya ditambah dengan U2.g. Begitu. U.2-nya ditambah dengan U2.g juga. Ya. Begitu seterusnya. Ya. Semua ada tambahan percepatan tanahnya. Ya. Sedangkan yang lain tetap ya. C U dot tambah K U sama dengan 0. Nah, percepatan gempa untuk sistem kita ini adalah sesuatu yang diketahui karena ini beban ya. Jadi M kali UG ini bisa kita pindahkan, U2.g ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga yang kita peroleh adalah M kali U2 dot, jadi ruas kirinya sama seperti yang biasa, C kali U dot tambah K kali U, begitu. Sama dengan, ini pindah ke sana, M kali U2.g, U2.g, dan seterusnya ya. Jadi yang ini isinya U2.g aja semua, sebanyak derajat kebebasannya secara vertikal. Nah, ruas kanan yang seperti itu bisa kita ubah sedikit ya, biar percepatannya tidak muncul berkali-kali. Kalau kita memprogram percepatan itu kan fungsi waktu ya, nilainya banyak gitu. Kalau ditaruh di vektor gitu jadinya akan menghabiskan memori ya. Jadi baiknya kita keluarkan ya. Jadi kalau UG-nya dikeluarkan, U2.g-nya kita keluarkan, di dalam vektor ini tinggal apa?
Bentuknya tinggal M U2 dot tambah C U dot tambah KU. Oh, ini ada tanda minusnya ya, karena ini tanda tambah pindah ke sana jadi minus ya. Ini sama dengan minus begitu. Minus M. Lalu vektor yang tersisa disebut vektor R ya. Dan U2.G-nya itu kita taruh di luar ya. R itu ini R bukan matriks ya, vektor R. Dari sebelah sini aja yang dekat. R itu disebutnya vektor pengaruh ya. Influence vector ya. Influence vector. Ya. Jadi menunjukkan derajat kebebasan yang mana saja yang terpengaruh oleh gempa ini ya. Nah, kalau struktur kita adalah bangunan geser seperti ini karena U2.G semua isinya. Lalu kalau U2.G-nya kita keluarkan, yang di dalam vektor ini tinggal angka 1 ya. Jadi untuk bangunan geser yang seperti itu, R itu isinya 1 semua ya. 1, 1, 1 dan seterusnya sebanyak derajat kebebasan strukturnya. Ya. Kalau kita berurusan dengan struktur yang derajat kebebasannya komplit, misalnya Lamasnya kita anggap di sini gitu ya. Gitu, di mana di sini ada derajat kebebasan nomor 1, ini derajat kebebasan nomor 2-nya muter gitu misalnya. U2, lalu ini U3. Oh, masih ada U3 di sini. Kalau mau komplit 6, di sini ada U3. Ini adalah U4. U5 dan ini U6. Begitu misalnya, ini juga multi degree of freedom ya. Derajat kebebasannya banyak, ada 6 begini. Kalau gempanya bekerja, kecepatan gempanya horizontal seperti ini, maka R-nya, persamaan geraknya tetap seperti ini. Di ruas kiri massa kali percepatan, redaman kali kecepatan, dan perpindahan kali perpindahan, kekakuan kali perpindahan, sama dengan minus M dikalikan R kali percepatan tanah U2.G. Bentuk ininya tetap, hanya R-nya saja yang berbeda ya. Kalau derajat kebebasannya seperti ini, percepatannya hanya horizontal, artinya yang akan terpengaruh oleh gempa hanya yang nomor 1 dan nomor 4 ya. Nomor 3 nggak ada pengaruh gempanya. Nomor 2 juga enggak, nomor 5 juga enggak karena ini vertikal, nomor 6 juga enggak karena ini rotasi ya. Jadi kalau begini, R-nya isinya adalah 1, 0, 0, 1, 0, 0 ya. Begitu ya. Jadi dari logik arah gempanya saja ya. Nah, kalau gempanya juga punya gempa vertikal misalnya, ya kita tambahkan saja kalau gempa vertikal itu ada V2.G misalnya kalau pakai huruf V, nanti pengaruh dari V itu ada di U3 dan U5 ya. Jadi angka satunya muncul di situ ya. Untuk bangunan geser sekali lagi isinya 1 semua ya. Yang ini ya. Yang ini. Jadi ini untuk yang di sebelah sini untuk bangunan pada umumnya. Nah, sama seperti yang lalu, ini adalah P efektif jadinya ya. P efektif untuk gempa ya. Karena kan ini vektor P juga semua jadinya. Massa kalikan vektor pengaruh, kalikan dengan fungsi waktu dari gempanya, dari percepatan gempa akan menjadi vektor gaya. Jadi ini seperti masing-masing derajat kebebasan ini nanti ini sama dengan, ini dihapus. Ini 1, 2, 3, di mana ini adalah P1-nya, P2-nya, P3-nya adalah komponen dari P yang ini ya. Jadi percepatan tanah tadi ekivalen dengan gaya dinamik yang kita berikan di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3 sebesar vektor ini. Ya, itu tambahan sedikit saja untuk beban gempa ya.